Ya, Lagi teman-teman, monggo. sebelum kita mulai, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sama-sama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Agus nih. Berikutnya saya absen dulu ya. Ini siapa saja yang nggak masuk? Adakah yang nggak masuk? Atau sudah masuk semuanya? Ada itu Masuk yang nggak semuanya kelihatan. ya? Enggak, Siapa? itu Spadul absen lagi tuh Bu. Oh, Panjul itu udah berapa hari ya nggak masuknya ya? Udah 2 hari karena kemarin itu kan dipakai. Karena dia Iya. ada yang tahu kenapa itu nggak masuk sampai 2 hari? Ibunya melahirkan, Bu. Berjalan, Bu. Berjalan. Pokoknya ini beda-beda ya, ada yang sakit, ada yang lahir kan ibunya. Ya, mungkin nanti saya komunikasikan dengan wali kelasnya saja ya, biar di visit ditengok ke rumah itu sebenarnya kenapa. Kasih Bu. Ya baik, untuk absensi yang lebih lengkap nanti silakan mengisi di Google Classroom ya, sudah saya sediakan nanti form absensinya. Sebelumnya sudah bergabung semua ya di Google Classroom saya? Sampun Bu. Oh ya, kalau sudah untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang VLAN atau virtual. Sudah pernah dengar istilah VLAN ini? Belum, Bu. Ya belum ya, masih asing Tahunya ya. Dinan, Bu. Kalau di kelas 10 dulu sudah pernah mempelajari tentang jaringan komputer ya, macam-macam atau jenis-jenis jaringan komputer. Masih ingat tidak? Ada. Ingat Bu. Ingat, Bu. AN Bu. PAN. Iya, masih ingat ya. Kira-kira jenis-jenis jaringan komputer ada apa saja? Ada yang masih ingat? Ingat Bu. LAN Bu. Ada LAN, Bu. Ada MAN. Ya, terus? Ada PAN. WAN. Iya, masih ingat ya? Ada LAN, MAN, WAN, dan lainnya. Masih ada lagi, ada internet juga. Nah, untuk pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan tadi ya, jaringan komputer tadi. Masih berkaitan dengan LAN atau Local Area Network, yaitu tentang VLAN. Sebelumnya Ibu akan tampilkan dulu untuk materinya ya. Oh ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat membandingkan ya nanti apa perbedaan antara VLAN dan LAN. Jadi kalian bisa paham atau membandingkan perbedaannya. Kemudian setelah itu kalian bisa merangkum cara kerja VLAN. Sebentar, saya tampilkan untuk modulnya. Selain saya sudah tampilkan di Google Classroom, nanti kalian juga bisa akses, ada beberapa modulnya. Terus ini saya tampilkan contohnya ya, contoh materinya sedikit. Proses, Bu, keluar. Oh ya. Di sini hujan, nama sih. Ini sinyalnya bagus ya di rumah masing-masing ya. Sulit, Bu. Hujan ini deras. Ya nggak apa-apa, itu karena kondisinya seperti Masih hitam, Bu, ya. belum kelihatan. Oh belum terlihat ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Ah ya. Baik, untuk ada yang masih belum kelihatan ya? Ya, mungkin masih proses ya, sambil ditunggu sebentar. Sambil menunggu untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang konsep dasar VLAN. Yang belum bisa melihat tampilan screen saya, mungkin nanti bisa mengakses
bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom ya. Nanti silakan bisa di-download dan dibaca. Yang lain sudah bisa melihat ya? Bisa, Bu. Oh ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini Sebuah jaringan area lokal yang didefinisikan dan dinaungi oleh alamat network dan alamat broadcast yang sama, Bu. ya betul ya. Ya, jadi kalau untuk LAN itu intinya jaringan lokal ya, dalam satu gedung yang sama atau dalam satu ruangan yang sama. Nah, kalau yang sekarang itu ada VLAN. VLAN itu tambahannya di depan ada virtualnya, yaitu virtual lokal area network. Jadi ini pengertiannya sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Nah, untuk lebih sederhananya mungkin kalau LAN itu terbatas secara fisik ya, secara ruangannya itu terbatas, tapi kalau untuk VLAN ini tidak terbatas secara fisik. Jadi mungkin lokasinya berbeda, tapi secara virtual itu kita bisa konsep atau konfigurasi agar bisa saling terhubung. Maksudnya seperti itu. Kemudian ini contoh desain VLAN-nya. Nanti saya juga sudah share di classroom-nya untuk medianya ya, bisa dilihat. Ini contoh desain VLAN. Jadi ada beberapa jaringan mungkin yang berbeda di satu tempat. Ini contohnya seperti ini. Terlihat ya di layar ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi yang sudah pernah yang pelajari ya. Ibu. Itu jadi jika switch atau HP-nya menghubungkan 100 komputer dalam satu LAN. Pada saat terjadi broadcast, nanti tentunya setiap komputer akan untuk keuntungan VLAN itu terutama yang pertama itu harganya ya. Harganya itu otomatis lebih murah atau menghemat. Yang berikutnya itu ada performa yang lebih baik. Kemudian ada kelemahannya juga. Silakan ini beberapa materi pembuka untuk konsep VLAN ini. Nanti bisa kalian baca lagi di Google Classroom ya, bisa didalami lagi di situ. Nah, ini nanti saya sudah share. Bentar, saya sudah share di Classroom untuk materi diskusinya. Sudah memposting untuk bahan ajar, media pembelajaran yang sudah saya buka sedikit tadi. Kemudian ada video ya, ini ada video tentang cara kerja VLAN, nanti silahkan bisa dibuka, ditonton, dan dipahami. Kemudian untuk yang sekarang itu ada materi diskusi. Jadi nanti silahkan kalian berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak ya, 3 orang. Nanti yang kalian diskusikan itu tentang perbedaan VLAN dan LAN. Oh ya, sebelumnya silahkan kalian diskusi kelompoknya di WhatsApp grup ya. Jadi nanti kalian buat grup WhatsApp yang isinya anggota kelompoknya, kemudian nanti saya di-invite untuk masuk ke grup WhatsApp kalian. Jadi saya bisa tahu proses kalian yang berdiskusi bagaimana. Begitu ya, bisa ya? Salah satu ketuanya atau anggotanya membuat grup WhatsApp ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nanti silakan di grup WhatsApp itu kalian diskusi tentang topiknya. Yang pertama ada perbedaan VLAN dan LAN, kemudian yang kedua ada tentang cara kerja VLAN. Nah, nanti itu dikumpulkan ringkasan hasil diskusinya di tugas ini, tugas yang sudah saya buat ini, nanti silahkan dikumpulkan di sini. Kemudian nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di video conference di Google Meet di sesi
berikutnya nanti setelah kalian selesai diskusi ya. Jadi untuk referensi materinya bisa kalian cari dari bahan ajar yang sudah saya bagikan atau kalian bisa mengambil referensi lain dari internet. Begitu ya, sudah cukup jelas untuk teknis diskusinya atau ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oh ya, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, silakan kalian bisa memulai diskusi sekitar waktunya 20 menit ya, cukup ya untuk diskusi ya. Nggih. Iya. Ya, sekarang sudah selesai ya diskusinya atau ada yang belum? Belum, Bu. Bentar Oh, iya, lagi. belum. Oh ya, silakan dilanjutkan dulu, masih ada waktu. Yang misalnya masih ada kebingungan dari hasil diskusi nanti bisa ditanyakan ya. Sekarang mengerjakan dengan kelompoknya saja, seadanya nggak apa-apa, sesuai dengan materi yang tadi sudah saya berikan dan dari referensi lain. Oke, sekarang sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, apakah sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? Silakan, kelompok pertama tadi siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Perwakilan kelompok saja boleh. Ya, Bu. Saya, Bu, Kartono. Oh iya, silakan Mas Kartono untuk hasil diskusinya. Ya, Bu, terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya, setelah kami diskusikan, LAN itu disingkat Local Area Network, adalah jaringan komputer dengan sejumlah besar komputer dan perangkat periferal lain yang terhubung secara geografis. Kalau VLAN itu adalah jaringan LAN yang dipersonalisasi di mana PC berinteraksi satu sama lain dan terhubung ke domain transfer yang sama terlepas dari lokasi LAN. Itu. Oh iya, bagus ya untuk jawaban dari Mas Kartono atau perwakilan kelompoknya tadi sudah betul ya. Bagaimana untuk kelompok yang lain, ada yang menanggapi atau punya jawaban yang berbeda? Silakan kalau punya jawaban yang berbeda bisa dibacakan. Sama, Bu, jawabannya. Oh iya, sama ya. Jadi mungkin diskusi dari kelompok 2 ya, dari kelompoknya Mas Hanif, Mbak Diah dan Mbak Zela. Ya, bagaimana yang lain tentang hasil diskusi kelompok 2 tadi? Sudah sesuai dengan pertanyaannya ya? Sudah, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Kopi, Bu, sama. Oh, ya jawabannya sama ya. Mungkin karena sumbernya sama ya dari internet ya. Ya, Bu, betul. Mau bertanya, Bu. Kenapa? Mau bertanya. Siap. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Untuk contoh perangkat yang bisa digunakan sebagai yang bisa diterapkan menggunakan VLAN itu contohnya yang seperti apa? Merek apa, Bu? Perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk VLAN itu kalian bisa menggunakan switch ya, tadi ada switch atau hub, kemudian bisa juga menggunakan router. Jadi sesuai dengan kebutuhan jaringan di tempat yang akan kalian bangun tadi, seperti itu. Bagaimana Mas Hani? Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi tentang diskusi hari ini atau pembelajaran hari ini. Waktunya adalah 1 hari ya, paling lambat dikumpulkannya besok. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Bu. Ya, ya sudah cukup jelas ya. Itu tidak terbatas, tapi secara virtual ya, dibuatnya secara virtual. Sedangkan kalau local area network itu secara fisik itu harus berada di
tempat yang sama. Kalau freelance itu tidak. Ini ya. Kemudian cara kerjanya tadi berdasarkan hasil diskusi disampaikan sama Mas Hanif, itu cara kerjanya menggunakan switch, kayak menggunakan switch itu menggunakan Postgres, nanti akan dikirimkan berdasarkan alamat yang ingin dituju. Kalau misalnya itu alamatnya bukan yang dituju, maka itu akan ditolak oleh alamat itu ya, seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap terjaga kesehatannya agar bisa tetap melaksanakan pembelajaran di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum. Jadi sama-sama semuanya terima kasih. Monggo Bapak Agus, waktu dan tempat saya persilahkan lagi untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Arum. Kemudian sekarang kita sampai pada peserta terakhir ya, Pak Edi Purnomo. Oke, silakan Pak Edi dilanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Aku semuanya kelas 10 EKJ 1. Ih, Ya, dalam pertemuan hari ini tidak seperti biasanya. Kita menggunakan modul daring atau dalam jaringan. Dalam hal ini kita menggunakan Google Meet ya. Terima kasih sudah bergabung di. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ya, nanti salah satu ketua kelasnya bisa memimpin doa. Ya, mungkin ketua kelasnya siapa ya? Ini kelas 10 TKJ 1. Arif, Pak. Mas Agus ya? Mas Hanif? Mas Arif, Ya, silakan Mas Hanif. Oke, Ya, silakan. teman-teman, kita berdoa bersama dan semoga dulu kita akan mengamalkan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Hanif sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Untuk selanjutnya saya presensi dulu ya, yang sudah hadir di Google Meet ini sudah semua apa ada yang masih belum hadir ya? Sudah Pak. Kayaknya sih sudah semua ya. Oh ya. Ya, selain absen manual dari saya, selanjutnya untuk siswa-siswa kelas 10 1 bisa absen online juga di Google Classroom yang sudah saya berikan linknya ya. Nanti bisa mengarah ke Google Form. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menampilkan sedikit mengenai cerita motivasi ya, untuk memotivasi kita sebelum masuk ke pembelajaran. Dan saya share presentasi dulu ya. Sudah masuk belum ini? Belum, Pak. belum Belum Pak. Pak. Oke, Pak. Proses. Masih proses. Apa? Sudah Pak. Udah ya. Ya, untuk cerita motivasi di awal pembelajaran ini saya akan menampilkan mengenai cerita dari kata kecil. Mohon semuanya untuk disimak. Ya, ini cerita mengenai kata kecil. Ya, suatu hari itu ada
sekumpulan kata-kata kecil yang sedang melakukan lomba-lomba. Kemudian tujuannya adalah mencapai sebuah menara yang sangat tinggi. Nah, penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak satupun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Kemudian ada yang berkata, oh jalannya terlalu susah, mereka itu tidak akan bisa sampai ke puncak. Terus ada lagi yang menyampaikan tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi ya. Rata-rata penonton di bawah itu pada bersorak-sorak mematahkan semangat para peserta lomba. Kemudian kata-kata kecil memang satu persatu mulai pada berjatuhan, kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Kemudian ada yang penontonnya juga banyak yang terus bersorak terlalu susah, tak seorang pun yang akan berhasil. Kemudian lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah sehingga makin tinggi dan tinggi. Nah itu dia yang tidak kenal menyerah kalah. Akhirnya yang lain tetap telah menyerah untuk menaik menara kecuali satu ekor katak yang berusaha keras dan menjadi satu-satunya berhasil sampai ke puncak. Kemudian kata-kata yang kalah di perlombaan tersebut ingin tahu kenapa aku bisa sampai berhasil sampai ke puncak menara. Kemudian seekor peserta bertanya bagaimana cara katak berhasil mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan. Ternyata katak itu yang menjadi pemenang adalah tuli. Katak itu tuli. Nah, jadi dari cerita tersebut bisa kita tarik nasihat. Jadi jangan sekali-sekali mendengar orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif kepada kita ya, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Jadi kita tidak usah memperdulikan omongan-omongan orang lain yang akan menjatuhkan kita. Tetap fokus pada semangat kita. Kita mau meraih tujuan apa, harus optimis, harus fokus. Ya, itu cerita motivasi di awal pembelajaran kita. Kemudian tujuan pembelajaran di kesempatan kali ini, tujuan pembelajarannya kita akan hari ini kita akan bahas mengenai sistem operasi ya, sistem operasi, kemudian penerapan salah sistem operasi ya. Kemudian nanti tujuannya supaya siswa itu dapat memahami mengenai prinsip-prinsip dasar sistem operasi, mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi, memahami perintah dasar sistem operasi, serta menerapkan instalasi sistem operasi. Nah, untuk beranjak ke materi selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai materi di pertemuan sebelumnya. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke materi mengenai BIOS ya, anak-anak, mengenai BIOS. Masih ingat mengenai BIOS? Coba ada yang bisa jelaskan BIOS itu apa? BIOS, Basic Input Output System, Pak. Output system. Oh iya. Coba Mas Cahyono coba tadi. Ya, Cahyono. Basic Input Output System, Pak. Oh iya kan. Jadi untuk masuk ke BIOS bagaimana caranya Mas Cahyono? Tekan tombol delete di keyboard, Pak. Ya. Untuk masuk ke BIOS kita juga bisa menekan tombol delete, F2 atau F10 ya. Jadi ada beberapa tombol yang bisa kita tekan. Tergantung dari pabrikan BIOS itu sendiri. Pabrikannya kan macam-macam, ada AMI BIOS, Pony BIOS, ada American Megatrend Interface BIOS ya. Kemudian untuk pengertian BIOS itu sendiri, BIOS itu adalah software yang tertanam ya di dalam memori ROM untuk mengatur hardware. Jadi hardware itu diatur oleh suatu sistem BIOS ya, software yang dibuat dalam bahasa mesin. Jadi itu BIOS itu ditanam di dalam suatu chip memori ROM. Nah,
fungsi utama BIOS itu memberikan instruksi yang dikenal dengan nama POS atau Power On Self Test. Jadi perintah untuk menginisialisasi dan mengidentifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA, card, keyboard, dan mouse dan seterusnya. Nah, itu saat komputer mulai booting, ini BIOS adalah yang tugasnya mengenali atau memberikan instruksi terlebih dahulu. Ya, itu gambaran sedikit mengenai materi sebelumnya. Kemudian untuk materi sistem operasi hari ini kita akan membahas, ya saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Ya, materi hari ini mengenai pengenalan sistem operasi dan instalasi Windows 7. Jadi sistem operasi itu pastinya kalau memakai ya, sudah memakai, mungkin pengertiannya kurang begitu paham, tapi kalau kalian menggunakan komputer itu pasti sudah ada sistem operasinya, karena ibaratnya sistem operasi itu seperti roh pada komputer itu sendiri. Kalau manusia itu ada rohnya, jadi bisa melakukan aktivitas. Kalau komputer, rohnya itu adalah sistem operasi. Jadi sistem operasi itu software yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan hardware, memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Jadi sistem operasi ini akan melakukan layanan inti umum untuk software aplikasi. Jadi, sistem operasi itu termasuk dalam software ya. Software itu kan ada sistem operasi, ada program aplikasi. Nah, untuk selanjutnya mengenai fungsi-fungsi sistem operasi, ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai kernel, itu program yang secara terus-menerus berjalan ya, atau running selama komputer dijalankan. Jadi dalam sistem operasi itu ada yang disebut dengan kernel. Kemudian fungsi selanjutnya ada Guardian. Guardian itu menyediakan kontrol akses untuk melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, ataupun eksekusi data dan program. Kemudian sebagai gatekeeper, mengendalikan siapa-siapa yang berhak masuk. Kemudian sebagai optimizer, mengefisienkan hardware komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna, menjadwal input oleh pengguna, dan seterusnya. Kemudian bisa juga sebagai server. Fungsi sistem operasi sebagai server ini menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian ada fungsi yang lain sebagai interface atau antarmuka yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Jadi tanpa sistem operasi itu kita tidak bisa mengoperasikan komputer. Jadi harus ada sistem operasinya dulu. Makanya ini fungsinya sebagai jembatan antara user dengan hardware-nya. Kemudian untuk ragam sistem operasi terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu keluarga Microsoft Windows. Ya, tentu untuk bagian besar orang rata-rata yang menggunakan sistem operasi Windows ya. Windows ini perusahaannya Microsoft Corporation. Jadi untuk versi-versi Microsoft Windows itu banyak sekali ya, sampai sekarang untuk Windows 10 versinya yang rilisnya yang berbeda-beda. Kemudian untuk sistem operasi Windows sendiri ini pertama dari MS-DOS ya, yang masih berbasis teks saja, kemudian beralih ke GUI. Jadi sistem operasi itu dari segi interface terbagi menjadi 2 ya, ada yang CLI atau berbasis teks, dan juga yang berbasis grafis atau GUI, graphical user interface. Kemudian kelompok yang lain lagi ada keluarga Unix. Ya, keluarga Unix ini termasuk di dalamnya ada Linux. Nah, nanti di praktikum sistem operasi selain yang berbasis Windows, nanti juga kita akan praktikkan yang berbasis Linux. Untuk yang berbasis Linux itu jenis-jenisnya atau istilahnya distronya, distribusinya itu ada macam-macam ya, ada Red Hat, Debian, Mandrake, Ubuntu, ada Blanco dan seterusnya. Ada SUSE ya.
Kemudian yang terakhir ada keluarga Mac OS atau keluarga Macintosh OS. Ini yang dikeluarkan oleh industri komputer Apple, ya, atau yang disebut dengan Mac atau Macintosh. Jadi untuk pengguna Mac OS ini memang termasuk menengah ke atas ya. Jadi untuk masyarakat pada umumnya jarang yang menggunakan sistem operasi yang Mac OS ini. Untuk jenis-jenisnya juga seperti ini bisa dilihat, ada versi yang Cordia, ada Mac OS yang X10, istilahnya ada Citet, ada Puma, Panther, seperti nama-nama binatang ya kalau Mac OS itu. Kemudian saya bahas sedikit mengenai posisi atau peranan sistem operasi dalam struktur sistem komputer. Di sistem operasi itu menempati urutan di kedua ya, dari bawah. Setelah ada komputer hardware, di atasnya ada sistem operasi. Sistem operasi itu nanti setelah itu baru bisa diinstal program-program aplikasi seperti Microsoft Office, Microsoft Dreamweaver, kemudian ada CorelDRAW dan seterusnya. Kalau utilities nanti ini biasanya hubungannya dengan antivirus ya, kemudian untuk pembersihan komputer ada PC cleaner dan seterusnya. Kemudian untuk berikutnya ini tadi sudah ini penyebarannya ya. Untuk materi yang lebih lengkap nanti sudah saya share di Google Classroom. Nanti siswa-siswi bisa mendownload ya, untuk modul bahan ajaran sistem operasi ini. Kemudian ini saya lanjut lagi ke perkembangan operasi Windows, karena nanti di pertemuan pertama ini akan kita coba nanti belajar di rumah. Setelah pembelajaran ini selesai bisa mempraktekkan instalasi operasi Windows 7 ya. Jadi perkembangan operasi Windows ini ada MS-DOS, kemudian ada Microsoft Windows yang 1 titik sekian sampai Windows titik sekian, ini dimulai tahun 85 sampai 94. Kemudian ada Windows 95 sesuai tahunnya muncul atau dikeluarkan tahun 1995. Kemudian ada Windows 98, Windows Millennium Edition, kemudian ada Windows NT 3 titik sekian-sekian, kemudian ada Windows 2000 ya, Windows 2000 yang tampilannya sudah cukup bagus. Kemudian selanjutnya ada Windows XP, ini dikeluarkan tahun 2001. Windows XP itu juga mempunyai beberapa versi ya atau edisi. Ada XP Home Edition, Professional, Media Center Edition, Tablet PC Edition, Professional Starter Edition, Embedded. Ya, kemudian ada Windows Server 2003, ini yang dikhususkan untuk dijadikan sebagai komputer server ya. Kemudian ada Windows Vista. Windows Vista tahun 2006, ini untuk mengganti atau memperbarui dari Windows XP. Windows Vista itu sudah mengutamakan interface yang lebih baik lagi ya, grafisnya sudah lebih bagus, resolusinya sudah lebih bagus dibandingkan dengan Windows XP. Jadi ini Windows Vista juga sudah plug and play, begitu memasukkan hardware baru ini sudah bisa langsung mendeteksi. Soalnya ada beberapa hardware yang memang membutuhkan driver. Kemudian di selanjutnya ada Windows 7. Windows 7 nanti akan kita praktekkan Windows 7 ini. Praktikumnya nanti menggunakan metode virtualisasi. Nanti akan dibahas mengenai beberapa metode dalam virtualisasi instalasi ya komputer. Windows 7 ini dikeluarkan tahun 2009. Lanjut ya, Windows 7 setelah itu ada Windows 8 tahun 2012. Windows 8 ini digunakan pada komputer pribadi. Kemudian ini sebenarnya mengarah ke perangkat tablet ya. Untuk Windows 8 ini didesain memang untuk perangkat tablet, tapi di perangkat PC atau personal komputer juga bisa bagus tampilannya. Versi-versinya ada Windows 8 yang profesional, yang RT ya, Windows 8.1. Kemudian yang terakhir ada Windows 10, ini dikeluarkan tahun 2015.
Windows 2012 itu juga ada, itu yang biasa dipakai untuk server UNBK, Windows 2012 yang server. Nah, ini lanjut ke metode instalasi sistem operasi. Jadi metode instalasi itu ada 4 metode. Yang pertama ada metode clean install. Clean install itu artinya kondisi installnya dalam kondisi bersih nanti. Jadi kita format hard disknya kosong, dalam keadaan kosong, nanti diinstal sistem operasi yang baru. Biasanya kalau kita membeli komputer atau laptop yang baru itu memang belum ada sama sekali OS-nya, kita nanti install baru ya, atau istilahnya itu install ulang kalau clean install itu. Kemudian metode upgrade itu artinya mengganti sistem operasi yang lama dengan sistem operasi yang baru, misalkan dari Windows 7 diganti menjadi Windows 8, upgrade atau memperbarui. Kemudian ada metode multi-boot. Ini berarti satu komputer mempunyai lebih dari satu sistem operasi. Misalkan ada Microsoft Windows 7, satunya ada Nokia, itu multi-boot. Kemudian yang terakhir ada metode virtualisasi. Itu virtualisasi ini digunakan oleh para pelajar praktisi biasanya untuk pendidikan ya, atau yang lain juga ada yang menggunakan untuk profesional juga. Jadi dengan metode virtualisasi ini kita menginstal program aplikasi yang misalkan menggunakan VMware ya, atau VirtualBox, VirtualPC ya. Jadi setelah sistem operasi diinstal, nanti kita install program aplikasi di dalamnya. Jadi nanti ketika kita mempraktikkan sistem operasi di VirtualBox atau VMware, itu tidak akan mempengaruhi sistem operasi yang sesungguhnya. Memang kekurangannya kalau virtualisasi ini membutuhkan memori yang cukup besar. Nah, untuk instalasi sistem operasi Windows 7 yang menggunakan metode virtualisasi, nanti ini kalian bisa lihat di YouTube ya, yang sudah saya share nanti di modul itu juga sudah ada linknya. Kemudian yang pertama memang harus dipersiapkan dulu software VirtualBox-nya. Nah, untuk berikutnya masuk ke Google Classroom ya. Tadi sudah saya sedikit berikan gambaran mengenai garis besar mengenai sistem operasi dan instalasi Windows 7. Nah, ini tadi saya ada kesulitan mengenai masuk ke Google Classroom dengan email yang berbeda. Nah, ternyata ketika menggunakan Google Classroom yang metode Ignito ini bisa menggunakan 2 email yang berbeda. Jadi tadi yang satu tadi saya mau masuk Google Meet dengan email yang berbeda, ini sekarang bisa. Nah, untuk absensi sudah saya bagikan, nanti daftar hadir siswanya nanti bisa diisi. Kemudian saya berikan soal untuk modulnya, ini juga sudah saya share di Google Classroom. Setelah modul nanti kan fitur-fitur Microsoft Windows 7 ya. Silakan saya kasih waktu 20 menit. Ya, waktunya sudah 20 menit. Ya, selanjutnya coba salah satu dari teman-teman kelas 1 menyampaikan hasil diskusinya. Coba satu siswa. Sinyalnya hilang, Pak. Ya, fitur-fitur Windows 7 jadi sudah diutarakan oleh 2 kelompok. Ya, 2 kelompok dari kelompoknya Mas Aris dan kelompoknya Mas Anto ya. Kemudian untuk fitur Windows 7 memang ada beberapa fitur, yang ada yang pertama Snapshot dan Peek, kemudian ada Windows Touch, kemudian ada IE yang versi 8 ya, Windows Search juga sudah ada Action Center, ada Gadget, Home Group, ada Libraries, kemudian Windows Media Player 12. Ini memang fiturnya memang lebih
bagus dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Sebelumnya ada Windows XP, Windows Vista. Kalau tadi kan berkelompok, untuk sekarang soalnya individu sudah saya share di Google Classroom ini untuk LKPD. Jadi batas waktunya minggu depan. Jadi nanti langsung dibuat, dikerjakan, diketik dalam Microsoft Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian nanti setelah LKPD, coba nanti evaluasi ya, evaluasi mengenai materi yang sekarang. Evaluasinya cuma ada beberapa nomor saja, 10 nomor ya. Nanti kalian akan diarahkan ke Google Form. Nanti akan disuruh mengisikan identitasnya kalian dulu, ada nama, NIS, kemudian kelasnya sebelum mengerjakan soal. Instalasi sistem operasi yang Linux ya, atau open source. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya silakan salah satu dari kalian memimpin doa lagi, bisa ketua kelasnya atau bergantian dengan yang lain. Tadi siapa ya? Mas Agus ya? Saya pimpin. Ya Pak, ya. Saya pimpin untuk berdoa di akhir pelajaran Pak Anggit. Semuanya diizinkan dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Baiknya kita berdoa dulu dengan mengucap hendaklah sama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Agus sudah dipimpin doa bersama. Ya, saya harapkan di pembelajaran dari ini bisa maksimal ya, walaupun tidak ada tatap muka secara langsung, tapi kalian nanti bisa tindak lanjutnya setelah di sini bisa mempraktekkan mengenai instalasi Windows 7, kemudian mengerjakan beberapa tes formatif ataupun evaluasi yang sudah diberikan di Google Classroom. Intinya harus dimanfaatkan kuota yang diberikan oleh sekolah, dibuka untuk keperluan pembelajaran saya. Terima kasih Pak Edi. Jadi dari 10 presentasi yang sudah Bapak Ibu selesaikan, jadi saya punya beberapa catatan di sini. Secara umum kita masih terkendala dengan teknis ya, mungkin teknis koneksi, begitu juga dengan LMS ataupun variasi yang kita gunakan untuk mengajar di kelas secara daring, sehingga banyak waktu kita yang keluar dari atau melebar dari durasi yang sudah kita tentukan. Jadi itu untuk nanti kedepannya Bapak Ibu ketika ujian peer teaching model ini, Bapak Ibu agar sangat memperhatikan skenario-nya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu dari waktu 20 menit itu silakan dibuatkan semacam storyboard-nya dari pembukaan, kemudian pembelajarannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Nanti Bapak Ibu coba latih apakah waktu 20 menit itu bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan baik. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika pada saat inti pembelajaran, misalkan pada proses pembagian kelompok, jadi nanti kita tidak menunggu lagi pembagian kelompoknya seperti apa, siapa yang mau dengan ini, siapa dengan ini, tidak. Jadi Bapak Ibu skenariokan kurang lebih mungkin 3 menit seperti itu. Bagaimana cara Bapak Ibu dengan waktu 3 menit sudah bisa membagi kelompok, dan Bapak Ibu ceritanya sudah bisa membimbing kelompok itu untuk mendiskusikan tema yang Bapak Ibu berikan. Jadi silakan disiasati nanti. Misalkan Bapak Ibu langsung tunjuk aja, misalkan Pak Kertono nanti tolong bantu saya pada bagian diskusi kelompok ini, Bapak jawab seperti ini, kemudian waktunya sekian dan sekian itu misalkan.
Jadi nanti benar-benar Bapak Ibu yang menjadi sutradara. Oke. Itu secara umum. Nah, kemudian secara garis besarnya saya selama 3 jam terakhir tadi sangat menikmati terus terang Bapak Ibu, walaupun kita belajarnya secara daring. Jadi secara umum ini mungkin bukan permasalahan kita ya, mungkin permasalahan guru di seluruh Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah penilaian setiap pertemuan sulit untuk dievaluasi. Jadi terkadang kita itu lebih fokusnya kepada bagaimana kita memberikan materi kepada siswa, sehingga kita lupa bagaimana nanti setiap pertemuan itu sebenarnya sudah harus ada hasil evaluasinya, baik itu secara individu, kelompok, sikap, dan lain sebagainya. Itu terkadang kita lupakan. Kemudian berikutnya menutup dan menyimpulkan pembelajaran. Nah, hal ini juga sering kita lupakan. Jadi ketika kita sudah melakukan atau melewati proses tanya jawab, diskusi kelompok, kita kadang-kadang terlupa untuk di akhir itu merangkum kembali apa yang telah kita pelajari. Itu secara umum. Nah, kemudian berikutnya, nah ini saya temukan ketika Bapak Ibu melakukan new model pre-teaching ya. Jadi saya di sini bukan mencari-cari kesalahan atau kekurangan Bapak Ibu, tetapi ini semata-mata karena memang harus saya sampaikan demi perbaikan nanti pada saat ujian Bapak Ibu. Nanti siapa tahu pas ujian itu yang menjadi pengujinya tidak dosen atau guru pamong yang di grup ini, mungkin saja di cross dengan grup lain. Jadi biar ada masukan dan evaluasi. Oke, secara detail mungkin dari hasil peer teaching Pak Kanit yang pertama itu yang saya lihat masih senternya ada di teacher atau masih guru yang berperan di sana. Jadi sebaiknya kita lebih banyak melibatkan atau kegiatan pembelajaran itu ada pada siswa. Kemudian karena Bapak menggunakan sistem cooperative learning, jadi bagaimana pada saat pembelajaran itu Bapak adu domba kelompoknya Pak. Nah, jadi ketika ada respon dari kelompok atau pertanyaan, jangan guru yang langsung menanggapi, kita lempar lagi ke kelompok yang lain. Kemudian dari hasil peer teaching Pak Kartono, tadi Pak Kartono karena sangat begitu menikmati pembukaannya terlalu panjang Pak, jadi hampir sepertiga dari pembelajarannya. Kemudian bagaimana nanti agar antara tujuan pembelajaran dan evaluasinya nyambung Pak. Nah, di awal kan Bapak sudah sampaikan tujuan pembelajarannya ada 1, 2, 3. Nah, bagaimana evaluasi itu bisa mencakup 1, 2, 3 tujuannya itu. Berikut lagi lanjut untuk Pak Anto. Misalkan tadi ada pertanyaan dari siswa Pak. Nah, seperti tadi kita kembalikan lagi ke siswa, biarkan di kelas itu siswa dulu yang menjawab. Nah, mungkin nanti guru di sana hanya sebagai penegas saja atau penyempurna jawaban dari siswa. Kemudian kembali pembagian kelompok dan pendampingan itu belum kelihatan Pak. Ya, Jadi siapa? ketika kita mengajar secara kelompok, ketika di kelas besar itu sudah masuk ke kelompok kecil, bagaimana pendampingan guru masuk ke kelompok-kelompok itu? Jadi itu belum kelihatan di sana. Berikut pada saat peer teaching Pak Agus. Nah, di sini kalau tidak salah tadi tentang sharing device Pak ya. Nah, saya memberi masukan itu bisa Bapak kaitkan dengan dunia nyata Pak. Misalkan tadi sharing printer seperti itu, mungkin bisa
dipancing dengan pertanyaan, apa anak-anak pernah melihat mungkin di warnet ada orang ngeprint dari pojok, tapi ternyata hasil printannya muncul di penjaga warnetnya, seperti itu Pak. Sementara dia tidak datang ke sana membawa flash disk, tetapi hasilnya diambil di sana. Mungkin dari sana akan muncul pertanyaan dari bagaimana itu bisa terjadi, apa yang menyebabkan itu. Jadi jawabannya adalah ya sharing device tadi, seperti itu. Kemudian saat teaching, iya, di sana yang belum muncul adalah teknik penilaian individu dan kelompoknya, Bu. Nah, jadi lebih detail lagi, nilai individu itu didapatkan dari mana? Apakah dengan diskusi di kelompok itu Ibu sudah bisa menilai individu? Kan tadi sempat Ibu sampaikan bahwa nanti anak-anak sampaikan ya di kelompok ini siapa yang aktif, siapa yang aktif. Kalau kita menyerahkan kembali ke siswa, siswanya pasti akan saling melindungi. Nggak bisa dia akan, oh ini yang aktif, ini tidak akan seperti yang kita harapkan seperti itu. Kemudian mungkin tadi ada miss ya saat ada pertanyaan, bagaimana saat presentasi itu jalan sendiri. Mungkin maksudnya bukan keyboardnya yang berusaha berjalan sendiri, tetapi ada semacam slide presentasi itu play on click atau play by preview, kan seperti itu, ada seperti itu ya. Jadi sana miss. Kemudian saat Pak Nur Cahyono, saya melihat bagian persepsi dan motivasinya belum masuk Pak. Kenapa? Mungkin di awal Bapak sudah sempat menyatakan bahwa materinya sudah di-share di LMS atau di mana. Nah, jadi saat ketika kita ke kelas, kita beranggapan bahwa kemampuan siswa itu adalah 0. Nah, jadi jangan kita menyatakan bahwa ketika kita sudah ngasih materi, siswanya akan belajar dan tahu. Belum seperti ini. Jadi kita anggap saja bahwa kemampuan siswa itu belum ada di sana. Jadi sehingga kita perlu persepsi dan motivasi itu di awal untuk siswa. Kemudian berikutnya Anusela, di sana saya masih ingat pembelajaran di RPP yang kita bahas kemarin, Ibu mengatakan bahwa project based learning ya, PBL. Jadi saya lihat tadi pada saat proses pembelajarannya belum terlihat di sana PBL yang Ibu sampaikan itu gimana. Jadi produk yang mau Ibu suruh siswanya untuk mengerjakan itu tidak terlihat. Iya Pak, karena itu masih di RPP 1, mohon maaf. Oh, berarti antara RPP kemarin dengan ini belum sinkron berarti ya? Iya. Ya itu. Karena begini, nanti pada saat ujian kan seharusnya sekarang pun kita dosen dan guru itu megang RPP-nya, kita cocokkan dengan simulasinya seperti itu. Kemudian dari sisi materi tadi mungkin ada yang miss Bu ya, antara tool dan menu. Ketika Ibu menanyakan tool apa saja yang dijawab oleh siswanya adalah menu di sana. Nah, jadi kita tidak bisa membenarkan itu Bu. Oke, dari sisi materi kita juga harus memastikannya. Berikut saat Pak Aris, karena ini pembelajaran Bapak di TKJ Pak ya. Iya Pak. Karena saya juga merasakan di TKJ itu sangat susah untuk berimajinasi Pak. Jadi pembelajaran di TKJ itu adalah ya 1 dan 0 saja, sehingga saya melihat tadi adalah kurang untuk mengajak siswa untuk masuk ke dalam suasana belajar itu Pak. Jadi ketika kita membuka pembelajaran dalam hal ini pembelajaran TKJ, sulitnya memang di sana Pak, bagaimana mengajak siswa itu untuk masuk ke dalam suasana pembelajaran khususnya di TKJ. Saya lihat.
Kemudian selanjutnya di proses peer teaching Bu Arun, saya masih melihat guru masih mendominasi, Bu. Jadi interaksi dengan siswanya belum banyak terjadi di sana. Iya, Pak. Oke, kemudian yang terakhir Pak Edi. Di awal motivasinya sudah oke, Pak. Kadang-kadang saya juga tuli, Pak. Kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan adalah Bapak terlalu fokus pada materi. Jadi kurang lebih tadi kebanyakan Bapak terlalu bersemangat untuk menjelaskan materinya, Pak. Jadi yang dituntut atau yang diminta oleh tagihan itu sebenarnya adalah bagaimana proses secara keseluruhan. Jadi kalau mungkin materinya banyak, bisa Bapak pilah-pilah saja atau skip saja materi yang ingin ditunjukkan seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mencari kekurangan ataupun kesalahan Bapak Ibu. Ini hanya semata-mata untuk bahan evaluasi Bapak Ibu ke depannya. Oke. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Salam war-war, Bu. Ini ada kosakata baru dari Ibu dia. Asik war-war. Oke, Bapak Ibu. Saya rasa kita semua juga sudah kecapean ya, terlihat dari kelesuan wajah kita di layar laptop ini. Jadi saya tidak berpanjang lebar lagi. Saya sampaikan tagihan dan diskusi, jangan lupa untuk buka LMS-nya ya Bapak Ibu. Di sana ada tagihan 3.4.1 adalah menjawab pertanyaan. Sudah Bapak Ibu lakukan sambil mengisi kolom diskusi di LMS. Jadi silakan, mungkin ada komentar yang Bapak Ibu butuhkan secara personal kepada teman-teman yang lain juga bisa, atau secara kita sampaikan di sana. Jelas Bapak Ibu nih? Oke, Pak. Oke. Kalau begitu, sebelum saya tutup, saya informasikan untuk besok kita libur karena hari Minggu. Oke, Pak. Nggak terasa. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu kembali hari Senin. Kemudian waktunya adalah jam 1 siang. Kita bergeser ke jam 1. Jadi jam 1 Wita ya. Kalau di jam 12 jam 12 ya. Iya. Iya, Pak. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu silakan. Mohon bertanya, Pak. Oke, silakan Bu Dia. Itu di menu Disma reply topiknya Bu dosen ya, Pak? Oke Ibu, Bapak Ibu sekalian silakan hasil review atau pengamatan dari peer teaching kita hari ini. Begitu Bapak Ibu. Gih. Kemudian diskusi yang tanpa topik itu berarti kita mengisi topiknya sendiri seperti itu, Pak. Yang tanpa topik di 3 titik berapa itu? 3.4.2.2. Yang titik 2 itu Ibu dan Bapak sekalian isi di bagian yang sudah dibuatkan topik oleh Bu dosen aja. Yang ada G, kan ada 2, Pak. Yang titik 2-nya. Oh, yang kelompok B-nya saja. Iya. Oh, G. Itu aja dulu diisi. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti yang di situ 3321 ya Pak, yang punya topiknya Bu dosen itu.
Yang hari ini 3421 Pak. 3421. 3422. Berarti masuk ke C ya Pak ya? Berarti model C ya? Iya, kita yang model new peer teaching. Berarti nanti yang diisi nanti itu di menu catatan, kemudian diskusi sama produk nggih Pak? Oke, disesuaikan dengan tagihannya. Untuk produknya sendiri Bapak Ibu bisa mengupload LK yang disediakan oleh LMS itu. Nggih Pak. Cukup Bapak Ibu? Apa? Nggih, apa? Yes, kalau gitu pertemuan hari ini kita akhiri Bapak Ibu ya. Pak Agus, Oh iya. diarahkan peserta juga. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Iya, Selamat sore Bu. selamat sore Bapak Sore Ibu. Bu. Iya, jangan lupa Bapak Ibu untuk men-slide topik diskusi ya Bapak Ibu ya. Nggih Bu. Iya. Oke. Ya, jangan lupa Iya, Bu. mulai topik diskusi. Nanti kita apa namanya? Untuk hari Senin kita di jam 1 siang ya Bapak Ibu ya. Nggih. Nggih Bu. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Agus Anita untuk Oke, Bu Desi. Oke, jadi itu Bapak Ibu pertemuan kali ini kita akhiri. Kita bertemu lagi di hari Senin jam 12 WIB atau jam 1 waktu Indonesia Tengah. Oke, akhir kata saya tutup dengan salam war-war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kita. Terima kasih Pak Bu. Selamat sore.